Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Lesminingrat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan IPS. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Jasinga, Kabupaten Bogor. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran sebagai syarat pemenuhan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar. Pelajaran apa? IPS. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Jadi silakan ke kelasnya, Bintang, mungkin teman-temannya berdoa dulu ya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian lihat di kolongnya, di bawah kursinya masih ada sampah atau enggak? Kalau ada silakan dibuang dulu. Ada. Sambil ibu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ibu. Oh, hadir semua. Iya. Udah siap ibu belajar? Siap. Siap. Semangat? Semangat. Mana semangatnya dong? Lain. Semangat? Semangat. Kalau semangat, kita ingat lagi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang globalisasi, tentang kenakalan remaja. Ada yang masih ingat? Kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja? Ada yang ingat? Kenakalan atau pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak usia berapa remaja itu? 11 sampai 15 tahun. Sampai 18 tahun. Cirinya kalian menjadi dewasa itu adalah kalian memiliki kartu tanda penduduk atau disingkatnya KTP. Ketika kalian udah punya KTP, itu kalian dianggapnya sudah dewasa kalau di negara kita gitu ya. Nah, kalau remaja itu adalah kenakalannya dilakukan oleh anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun. Contoh kenakalan remaja yang sering kalian lihat apa? Tawuran, merokok, bolos sekolah, balap liar, itu pernah kalian lakukan? Kalau kenapa sih remaja itu melakukan kenakalan? Kenapa? karena pergaulan bebas, Karena pergaulan bebas. Karena faktor lingkungan juga. Karena teknologi ya. Kenapa salah satu dampak negatif dari globalisasi itu adalah kenakalan remaja tadi? Karena sekarang kalian bisa dengan mudah mendapatkan informasi, ada banyak tontonan kan di YouTube, di TikTok, Instagram gitu yang nggak semuanya itu bagus. Nah, karena remaja itu kalian masih dibilangnya itu puber gitu ya, masa puber mencari jati diri, jadi gampang terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Gitu. Makanya penting untuk remaja nih, usia kalian ini memiliki pemahaman yang kuat akan nilai dan norma yang ada di sekitar. Sekarang kita masih akan belajar tentang dampak lain dari globalisasi, yaitu berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita akan menggunakan metodenya problem based learning. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar kalian, nanti kalian akan
menganalisis permasalahan lingkungan apa yang ada di sekitar kita ini sih, gitu ya. Karena salah satu dampak negatif dari globalisasi itu adalah pencemaran lingkungan. Udah pernah dengar kan tentang pencemaran lingkungan? Tapi kalau ditanya apa pengertian pencemaran lingkungan, ada yang tahu? Pasti pencemaran lingkungan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu apa sih? Pencemaran itu apa? Ada yang mau berpendapat? Lingkungan yang tercemar oleh limbah-limbah. Iya, betul. Ada lagi? Betul banget, Nilo. Tuh, ada lagi yang mau menambahkan atau punya pendapat lain selain pendapat Nilo? Ada? Ya, Nilo. Akibat jadinya kebakaran hutan. Bila terjadi kebakaran hutan, nah bisa ya, karena dari kebakaran hutan itu nanti akan ada menghasilkan asap gitu ya. Nah, asap itu bisa mengganggu lingkungan juga. Pengertian dari pencemaran lingkungan itu adalah masuknya komponen lain yang melebihi batas ambang dari toleransi yang dapat diterima oleh alam, sehingga menyebabkan lingkungan kita ini menjadi tidak layak dan kotor. Jadi masuknya bahan lain ke lingkungan kita ya, yang melebihi batas. Kalau misalnya cuma sedikit, benar nggak akan mempengaruhi lingkungan. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang banyak, ini yang kemudian menjadikan lingkungan kita menjadi kotor. Nah, apa saja sih ya penyebab dari pencemaran lingkungan ini? Pencemaran lingkungan ini bisa menyebabkan tiga, ada pencemaran pada air, ada pencemaran udara, dan yang terakhir ini ada pencemaran tanah. Untuk lebih jelas, ya, Ibu akan memutarkan video pada kalian. Jadi mohon untuk disimak. Nanti tentang apa sih videonya? Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan tiga masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ada yang bisa menjelaskan video tadi tentang apa? Tentang Pencemaran lingkungan. tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada tiga tuh, udara, air, tanah. Kalau misalnya pencemaran udara tadi lebih disebabkan oleh apa? Asap kendaraan bermotor gitu ya, atau pabrik. Kalau misalnya air, Tumpahan minyak. bahan minyak, terus
limbah, bukan cuma limbah dari pabrik aja, tapi limbah rumah tangga juga berarti kan ya. Yang terakhir itu ada pencemaran tanah dari sampah plastik. dari sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan. Jadi sebetulnya permasalahan lingkungan itu berasalnya dari manusia sendiri, gitu ya. Manusia yang melakukan, yang kena juga nanti manusia sendiri. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di bumi itu kita yang harus menjaga Kelestarian. Iya, betul. Kita harus menjaga alam kita karena kalian punya tempat lain itu lagi selain bumi buat ditinggali. Kita nggak bisa mengungsi. Ya meskipun ada ya katanya kita mengungsi ke planet lain, tapi kan itu butuh waktu dan nggak tahu kapan gitu. Sedangkan bumi kita yang udah jelas ini aja yang bisa kita tinggali. Makanya ada lagu, kalian tahu lagunya Dere nggak? Ada lagunya Dere judulnya Rumah. Itu ceritakan tentang bumi. Nanti diputarkan. Ada satu lagi video yang harus kalian tonton. Ini tentang bagaimana sampah itu sebetulnya nanti akan kembali lagi. Saya Pedro. Sudah 20 tahun saya bersama dengan saya Fitula berawal dari Pulau Bali. Musik telah membawa kami berkeliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk mengkampanyekan isu-isu global seperti korupsi, penebangan hutan, perubahan iklim, dan sampah plastik. Untuk yang organik, saya taruh di sini semua. Nah ini yang mungkin masyarakat belum tahu betul mengenai dampak dari pemakaian plastik ke lingkungan, bahkan nanti mungkin balik juga ke zaman karbonera. Dan ini mungkin datang dari rumah Anda. Siapa yang tadi pakai jalan plastik? Berapa tahun ini hancur kita? Ratusan tahun ya? Kita pikir kita buang, hanyut ke laut hilang, ternyata enggak. Dimakan, masuk ke tubuhnya ikan, balik lagi ke kita ya. Itu namanya karma pala di Bali. Isu sampah dan plastik sebenarnya bukan hal yang baru. Tapi karena masih sedikit orang yang peduli, maka hal ini menjadi darurat. Waktunya untuk beraksi adalah sekarang, atau Bali akan menjadi pulau plastik. Jadi katanya setiap hari itu ada 500 ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, yang 40%-nya itu dibuang ke laut. Di laut itu yang menghuninya kan hewan kan, ikan gitu. Nah, ikan kan nggak tahu gitu yang mana sampah, yang mana makanan. Dia apa yang ada di hadapan dia, itu yang dia makan. Dan pada akhirnya si sampahnya, si plastik yang kita buang ke sungai dimakan sama ikan, ikannya ditangkap sama nelayan, dibeli sama ibu kalian, dipasak di rumah, dimakan lagi sama kita. Jadi sampah yang kita hasilkan, yang kita buang, kita juga yang makan lagi sebetulnya. Dan katanya tahun 2050 itu di laut itu akan lebih banyak sampah dibandingkan dengan ikannya sendiri. Itu kalau misalnya tidak ada perubahan dari kita. Udah banyak juga nih isu yang bilang bahwa tahun 2050 itu ya kalau misalnya nggak ada perubahan yang kita lakukan, keadaan iklim di dunia itu udah makin kacau. Suhu bumi bakalan makin meningkat, perubahan iklim itu sangat terjadi semakin parah di tahun 2050. Karena kita nih ya, kalian sebagai generasi muda, karena di 2050 nanti itu kalian lagi usia produktifnya tuh, lagi produktifnya untuk bekerja gitu ya. Atau kalian nanti udah punya anak yang seusia kalian sekarang gitu.
Nggak mau kan nanti anak kalian hidup dalam kesengsaraan. Itu harus kita dari sekarang nih kita persiapkan diri kita untuk lebih layak lagi di tempat. Betul? Betul. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya yang sudah dibentuk ya, sama dengan sebelumnya. Silakan duduk berkelompok. Nanti akan dibagikan satu LKPD. Di sini nanti LKPD-nya harus kalian scan. Nanti akan keluar artikel yang harus kalian tulis. Kamu di mana? Di nanti di scan duduknya ayo ke sini atau di sebelah sana yang mau Ini gimana di belakang tuh? boleh Ini kan nih, sama di sini, kalau di sini, atau ayo silakan di scan ya. Sudah bisa lihat di sini teknologi. Ini masalah semuanya apa? Berdasarkan artikel ini dibaca gitu. Apa yang belum? kualitas air karena di kota besar Indonesia sendiri itu sumbernya Iya. ini. Bisa? Kota besar. Silakan dibaca dulu artikelnya. Munculnya awas. Tentang apa itu? Tentang sampah jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Kita semua. Ini nanti dijaga ya. Sini ya. Ini
Ada kesulitan? Masalah lingkungan apa tuh? Masalah pencemaran apa? Iya. Pencemaran udara itu pencemaran udaranya apa? Di sini aja. Ini udah lagi. Penyebabnya kenapa? Kenapa banyak sampah? Kesimpulannya apa? Kesimpulan ya maksudnya kayak kan ada yang dari luar, ada yang belum karena setiap tahunnya dampak dari terbuangnya sampah ke lingkungan tapi ini sama aja sih kayak membuang sampah sembarangan. Limbah dan sampah sama-sama. Sisa kita sampaikan sisa kita bersih. Masih ada lagi. Maksudnya dampaknya apa dari itu? Dan terjadinya itu bencana alam. Bau yang tidak sedap. Nomor 3 itu apa? Dampak. Dampak dari kalau misalnya kualitas air makin buruk, apa? apa sih penyebabnya? Iya. Ini dampak. Kalau ini dampaknya negatif. Iya, maksudnya ini jawabannya itu tentang apa ya? Penyebabnya. Tentang penyebabnya bukan tentang dampaknya. Penyebab dan dampak itu berbeda. Tapi kan ini Nomor 3. Kita untuk kelompok 2, setelah itu presentasi ya. Mulai dari kelompok 1. Hasil diskusinya. Kita udah dari ya. Yang kedua.
Kalau sudah selesai, kelompok 1 sekarang silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman semua. Untuk yang lainnya, perhatikan lalu nanti silakan memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Desmi, Ajeng, Citra, Fasia, dan Ayu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak globalisasi pencemaran lingkungan yang bertemakan waspada kualitas air tanah di kota besar Indonesia semakin buruk. Penyebab terjadinya kualitas air semakin buruk karena aktivitas manusia yang membuang limbah-limbah tangga ke dalam selokan atau sungai dan pembuangan limbah industri ke dalam sungai yang mengakibatkan kualitas air semakin buruk. Dampak yang terjadi ketika permasalahan tersebut tidak teratasi adalah air menjadi kotor sehingga manusia sulit mendapatkan air bersih. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bahkan mengatasi permasalahan lingkungan tersebut dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik. Ayo kurangi penggunaan sampah plastik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mulai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak globalisasi tentang pencemaran lingkungan udara yang beranggotakan Syifa, Sofa, Arika, Kita Kami mendapatkan artikel yang berkaitan tentang pencemaran lingkungan udara yang menyebabkan pencemaran tersebut ialah 1. Karena setiap tahunnya jumlah kendaraan terus meningkat. Penyebab dari munculnya permasalahan tersebut ialah karena setiap tahunnya jumlah kendaraan tersebut meningkat, dan yang menjadi dampaknya itu akan disebutkan oleh dampaknya bukan banyaknya terjadinya gangguan pernapasan, munculnya zat karbon monoksida dan hidrokarbon dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Untuk bagaimana upaya yang dapat kita lakukan adalah mengurangi aktivitas yang menggunakan kendaraan bermotor. Slogan ya, Mari bersama menjaga keaslian bumi untuk para generasi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ya. Baik, sekarang kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nadia Berliana Acha, ada Jenal, ada Safira, ada Syira, dan ada Lilo. 1. Masalah lingkungan apa yang terdapat dalam artikel yang kalian baca? Yang nomor 1 jawabannya pencemaran tanah karena banyaknya sampah. 2. Apa penyebab dari munculnya permasalahan tersebut? Jawabannya membuang sampah sembarangan.
Tiga, dampak yang bisa terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi, adanya gunung dan pulau sampah, lingkungan menjadi tercemar dan bau yang tidak sedap, terjadinya bencana alam. 4. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bahkan mengatasi permasalahan lingkungan tersebut? Coba buat slogan sebagai bentuk ajakan kalian untuk bersama-sama menjaga alam. Jawaban untuk nomor 4, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan tote bag. Slogannya yaitu kita jaga alam, alam jaga kita. Ada apa semua bab 3? Boleh silakan. Baik, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bukan buat kita semua. Ya, bisa untuk menganalisis bacaan atau artikel tentang pencemaran lingkungan. Sekarang untuk mengevaluasi apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini, keluarkan lagi handphonenya, lalu kalian scan barcode berikut. Nah, sini ada barcode, silahkan di scan, nanti akan keluar pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi kalau tadi itu pertanyaannya kelompok, kalau ini harus dijawab secara individu. Ya, boleh silakan ini. Jangan ini silakan diisi individu ya. Setelah kita berdiskusi tadi, sekarang coba kita simpulkan apa sih pembelajaran IPS yang hari ini kalian dapatkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang berani? Ya silakan. Dia apa? Kesimpulan yang saya dapat, sebagai manusia yang hanya memiliki bumi sebagai tempat untuk tinggal, kita harus menjaga kelestarian bumi kita, karena apa yang kita lakukan pada alam, kita juga yang akan merasakan dampaknya. Bagus sekali. Ada lagi yang lain mungkin yang punya kesimpulan? Silakan sih Pak. Untuk segala aktivitas yang kita lakukan akan berdampak pada alam, maka kita harus bijak dan bersama-sama menjaga alam. Apa yang kita lakukan pada alam itu akan kembali lagi pada kita. Nah, dari slogan kelompok 3, kita jaga alam, Alam menjaga kita. karena kita cuma punya bumi ini sebagai tempat kita tinggal, jadi harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Rumah kalian kalau misalnya nggak disapu kan kotor, kalian jadi nyaman untuk tinggal. Maka di sekitar kalian juga selain di rumah, jangan buang sampah sembarangan, atau bahkan kalian kurangi sampah. Karena kalau misalnya hanya membuang sampah pada tempatnya, itu kalian hanya memindahkan sampah dari tangan kalian pindahkan ke tempat sampah yang nanti akan dipindahkan ke tempat lain. Tapi kalau misalnya kalian mengurangi sampah,
sampah, ya maka jumlah sampah yang ada di bumi kita juga akan berkurang gitu ya. Jadi nggak cukup hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi harus kita memiliki kesadaran untuk mengurangi memproduksi sampah. Contohnya kalian ke sekolah bawa botol minum sendiri, kalian buat tempat makan sendiri, itu mengurangi sampah yang biasakan di sekolah kita. Siap? Siap. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana kalian senang? Senang. Ada yang susah dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Semuanya nggak mengalami kesulitan? Tidak. Bagus kalau gitu. Semoga semangat kalian tetap dipertahankan. Kalau gitu pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Di pertemuan selanjutnya kita masih akan mempelajari tentang globalisasi, yaitu tentang upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi yang sudah kita pelajari. Jadi silakan dibaca dulu materinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.